Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keteladanan Muhammad Iqbal. Nama-nama anggota yaitu yang pertama Andi Nukia Latema, yang kedua Ati Ahmad Dia, ketiga Faira Aiko, keempat Kusnur Khotimah, 5 Muhammad Fauzi Noval, 6 Natsila Daud, 7 Nur Aisyah, 8 saya sendiri Rahmat Hidayat, 9 Liamishar Elamsyar. Biografi singkat Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, India pada tanggal 22 Februari 1873 Masehi dan wafat di Lahore pada tanggal 21 April 1983 Masehi. Ia adalah seorang penyair, filsuf, dan pembaru pemikiran dalam Islam pada awal abad ke-20. Ia merupakan seorang muslim yang sangat berperan di anak benua India, terutama dalam memprakarsai berdirinya negara Pakistan. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang dinamisme Islam. 1. Menurutnya, hukum Islam sebenarnya tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Ia memandang bahwa Islam dibangun di atas semangat gerak perubahan. Semangat ini memiliki keyakinan bahwa manusia cenderung berbuat baik. Baginya, penekanan ini adalah anggapan dan pembenaran tinggi bagi usaha manusia dalam penemuan sains dan program sosial. 3. Menyuruhkan perlawanan terhadap kekangan tradisi dan kemoderan yang melanda dunia. 4. Pada prinsipnya, Iqbal menyatakan bahwa filsafat Islam diarahkan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Keteladanan Muhammad Iqbal. Yang pertama, dia adalah seorang pemikir yang sangat gigih dan tak kenal menyerah. Pada masa belajar, ia sering memperoleh berbagai penghargaan yang sangat terkenal, yaitu predikat cum laude pada gelar doktor, dan disertasinya yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia. Yang kedua, dalam bidang filsafat dan sastra, Muhammad Iqbal meninggalkan beberapa karya penting yang berkecimpung di bidang tersebut. Di antaranya, yaitu disertasi doktoralnya yang telah dibukukan. Selain itu, kumpulan ceramahnya dianggap sebagai mahakarya. Karya yang lainnya yaitu kumpulan puisi sofistik dan filosofis. Yang ketiga, selain seorang pemikir dan penyair, ia juga salah seorang yang sangat berjasa bagi Republik Islam Pakistan. Muhammad Iqbal sangat gigih dalam memperjuangkan lahirnya negara khusus bagi Muslim, khususnya Muslim India. Yang keempat, Iqbal adalah seorang tokoh yang menyerukan agar umat Islam melakukan perlawanan terhadap eksploitasi asing di negara Islam. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Iqbal memiliki perhatian serius. Hal ini dapat kita lihat dari pandangannya tentang pendidikan dalam rangka melaksanakan gagasan rekonstruksi pemikirannya, yaitu A. Konsep individu. Dengan konsep ini, Muhammad Iqbal menekankan bahwa hanya manusia yang dapat melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menurut Muhammad Iqbal harus dapat memupuk individualitas manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Yang dimaksud dengan manusia sempurna di sini adalah manusia yang dapat menciptakan sifat-sifat ketuhanan menjelma dalam dirinya sehingga bisa berperilaku seperti Tuhan. B. Pertumbuhan individu. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk individu akan mengalami berbagai perubahan secara dinamis dalam rangka interaksinya dengan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan individu tersebut ke arah yang optimal. C. Keseimbangan jasmani dan rohani. Menurut Muhammad Iqbal, perkembangan individu memiliki implikasi bahwa ia harus dapat mengembangkan kekayaan batin dan eksistensinya. Pengembangan kekayaan batin ini tidak dapat dilaksanakan dengan melepaskannya dari kaitan materi. Oleh karena itu, antara jasmani sebagai realitas dan rohani sebagai ide harus dipadukan dalam proses pengembangan individu. D.
pertautan individu dengan masyarakat. Pemahaman di atas memberikan pengertian mendalam tentang hakikat peraturan antara kehidupan individu dan kebudayaan masyarakat. Masyarakat adalah tempat individu menyatakan keberadaannya. Oleh karena itu, tanpa masyarakat, kehidupan individu akan melemah. Kreativitas individu. Muhammad Iqbal menolak kausalitas tertutup yang menyebabkan seolah-olah tidak ada satupun yang baru yang dapat atau mungkin terjadi lagi. Sesungguhnya manusia memiliki kreativitas yang perlu dikembangkan secara evolutif. Pesan intelek dan intuisi. Ada dua cara untuk dapat menangkap realitas. Masing-masing cara mempunyai cara khusus dalam mengarahkan dan memperkaya kreativitas manusia. Pendidikan watak. Apabila manusia melengkapi diri dengan sifat individual yang dapat berkembang secara optimal, yang kemudian dilandasi dengan keimanan yang tangguh, maka ia dapat menjelma menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan. Dan yang terakhir, pendidikan sosial. Muhammad Iqbal menandaskan bahwa kehidupan sosial selayaknya di atas dasar dan prinsip tauhid. Tauhid seyogianya dapat hidup dalam kehidupan intelektual dan emosional manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.